Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini terkait dengan pengamanan dan pengejaran pelaku penembakan pilot Glenn Malcolm Conning oleh kelompok kriminal bersenjata, kita akan membahasnya dengan Dan Satgas Media Koops TNI HBMA Letko Arhanud Yogi Nugroho. Selamat sore Pak Yogi. Selamat sore Mbak Vivi, selamat sore rekan-rekan pemirsa sekalian. Ya, Pak Yogi, kami ingin mengetahui bagaimana kondisi keamanan saat ini di distrik Alama, Kabupaten Mimika saat ini, Pak. Baik, terima kasih Mbak Vivi. Perlu kami informasikan bahwa sejak kegiatan evakuasi yang telah dilakukan oleh aparat keamanan TNI Polri pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 kemarin, situasi di distrik Alama telah berlangsung dengan aman dan saat ini aparat keamanan terus melakukan tindakan-tindakan yang dianggap penting untuk menjaga kondusivitas keamanan distrik Alama. Demikian, Mbak. Pak Yogi, yang Anda maksud dengan berbagai tindakan yang dilakukan yang dianggap penting itu apa saja, Pak Yogi? Memang tindakan-tindakan penting ini sifatnya taktis, Mbak, yang kita lakukan seperti kegiatan monitoring wilayah, kemudian kegiatan patroli, dan kegiatan-kegiatan lain yang kita upayakan sehingga kondusivitas keamanan di Alama ini akan tetap terjaga dengan aman. Demikian, Mbak. Baik, Pak Yogi, kami ingin mengetahui kondisi tenaga medis dan guru yang selamat dari upaya pembunuhan begitu ya. Ini di mana saat ini? Apakah turut dievakuasi dari distrik Alama atau bagaimana? Jadi kami sampaikan kepada Mbak Vivi dan juga para pemirsa bahwa kegiatan evakuasi yang dilakukan oleh aparat keamanan dengan menggunakan alutsista helikopter TNI kemarin tanggal 6 Agustus ini adalah evakuasi terhadap jenazah pilot Glenn dan juga beberapa warga sipil meliputi tenaga kesehatan, guru, dan beberapa anak-anak. Artinya bahwa warga ini telah dilakukan kegiatan pemeriksaan kesehatan baik fisik maupun psikis, dan selanjutnya warga sipil yang telah dievakuasi ini telah kembali ke rumahnya masing-masing, terutama yang berada di daerah Kabupaten Mimika, dan saat ini kita masih monitoring untuk rencana pengembalian atau pengiriman kembali aparat dari Dinas Kesehatan ini ke wilayah distrik Alama. Demikian, Mbak. Oke, berarti mereka saat ini tidak berada di distrik Alama ya, Pak? Sedang diupayakan untuk dikembalikan ke distrik Alama, begitu? Betul, Mbak. Terus terang memang seperti kami juga sampaikan kepada Metro TV kemarin bahwa kondisi psikis secara umum teman-teman tenaga kesehatan juga rekan-rekan dari guru ini dalam kondisi yang cukup trauma. Oleh karenanya kemarin pada saat mereka tiba di Lanut Mimika telah kita adakan trauma healing oleh Satgas Teritorial TNI dalam rangka untuk mengobati trauma mereka, dan terus terang ini membutuhkan proses. Dan sampai sekarang kita masih monitoring kondisi mereka dan kita sambil juga monitor perkembangan situasi di distrik Alama sehingga keberadaan rekan-rekan tenaga kesehatan nanti dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Demikian, Mbak. Baik, Pak Yogi, ini kan baru akan dievakuasi kembali ya, dibawa kembali para tenaga kesehatan, para guru ke distrik Alama. Nah, apa yang bisa Anda ketahui terkait dengan kegiatan sekolah di distrik Alama maupun pelayanan kesehatan di distrik Alama? Baik, sementara ini hasil monitoring di lapangan, kegiatan pelayanan pendidikan maupun pelayanan kesehatan masih dapat dilakukan oleh rekan-rekan yang ada di sana, dan juga di backup oleh aparat keamanan yang memang kita juga memiliki spesialisasi di bidang kesehatan, dan juga ada beberapa personel aparat keamanan yang telah memiliki sertifikasi untuk pendidikan, dan ini juga turut membantu tenaga yang ada di sana, Mbak.
Jadi kemarin tenaga kesehatan yang kita evakuasi merupakan sifatnya rotasi dari Dinas Kesehatan dan juga guru yang ada di sana yang kita juga turut evakuasi kemarin merupakan guru rotasi sehingga mekanisme atau proses kegiatan pelayanan kesehatan dan pendidikan di sana masih tetap berjalan dengan baik, Mbak. Ya, Pak Yogi, Anda ini terlihat sangat tenang begitu ya. Tapi kan kami tahu bahwa insiden seperti ini pasti meninggalkan bekas trauma dan juga mengganggu kegiatan pelayanan kesehatan maupun pendidikan. Nah, sejauh mana bahwa apa yang dilakukan para kelompok kriminal bersenjata ini berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari, paling tidak kejadian di Alama, di distrik Alama saat ini, Pak? Baik, kami perlu jelaskan mungkin lebih awal, Mbak, bahwasanya di distrik Alama Kabupaten Mimika ini yang telah ditetapkan sejak penetapan pembentukannya maksud kami itu dari tanggal 30 Desember tahun 2011. Saat itu masih belum ada aparat keamanan baik komando kewilayahan dari TNI maupun Polri yang bertugas dan berada di wilayah distrik Alama, Mbak. Sehingga dengan ketidakadaan atau nihilnya kehadiran aparat keamanan di sana, ini yang membuat salah satu alasan kenapa pihak OPM dalam hal ini, Organisasi Papua Merdeka, melakukan gerakan mengganggu kondusivitas keamanan di sana. Dan karenanya dengan proses evakuasi dan juga penempatan pasukan yang ada di sana saat ini telah memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam melakukan aktivitas kegiatan mereka sehari-hari. Dan lebih lanjut kami juga perlu sampaikan dalam kesempatan ini bahwa masih ada pihak-pihak tertentu yang sering memprovokasi maupun mengintimidasi masyarakat dengan menyampaikan berita-berita bohong maupun fitnah yang intinya adalah menyampaikan bahwa akan ada operasi militer di daerah Papua ini. Perlu kami sampaikan bahwa keberadaan aparat keamanan TNI Polri di Papua ini adalah dalam rangka menjaga kondusivitas keamanan yang nantinya akan berpengaruh terhadap keamanan, kenyamanan masyarakat, serta kegiatan aktivitas masyarakat yang akan mendukung program pemerintah dalam percepatan pembangunan di wilayah Papua. Demikian, Mbak, kami sampaikan. Baik, Pak Yogi, Anda bersama dengan aparat merasa kewalahan tidak ini ya menghadapi kelompok kriminal bersenjata yang sangat tidak bertanggung jawab ini? Sesuai dengan kemampuan yang telah dimiliki dan juga telah dilatihkan, dibekalkan kepada seluruh personil TNI Polri yang bertugas di Papua, kami dapat melaksanakan tugas ini dengan baik, Mbak, sampai dengan saat ini. Baik, Pak Yogi, bagaimana dengan penerbangan maupun akses ke distrik Alama saat ini? Apakah ditutup atau tetap dibuka dengan pengamanan yang ekstra mungkin? Pada dasarnya penerbangan ini dapat berlangsung dengan baik, Mbak. Tidak ada kendala. Namun seperti juga kami sampaikan kemarin bahwa penerbangan yang telah mengakibatkan pilot Glenn ini meninggal dunia karena memang sebetulnya penerbangan ini legal, resmi. Namun pada saat penerbangan ini dilakukan tidak ada informasi yang disampaikan kepada aparat keamanan sehingga waktu itu kita tidak memonitor keberadaan penerbangan ini. Dengan berangkat dari pengalaman tersebut, maka telah dilaksanakan koordinasi komunikasi yang baik antara aparat keamanan dengan pihak penerbangan yang mengoperasionalkan penerbangan ini dan juga penerbangan-penerbangan lain yang diarahkan ke distrik Alama sehingga kita ke depan akan lakukan upaya-upaya preventif sehingga tindakan-tindakan yang akan mengganggu penerbangan ini tidak akan terjadi lagi, Mbak. Baik, Pak Yogi, ada titik terang terkait dengan upaya pengejaran pelaku pembunuhan pilot Selandia Baru ini, Pak? Kami akan terus lakukan upaya-upaya untuk pencarian dan juga penindakan terhadap pelaku penembakan dan pelaku yang mengganggu kondusivitas keamanan di Alama, Mbak. Dan sampai saat ini kita terus lakukan pencarian dan monitoring wilayah sehingga pencarian ini dapat berhasil ke depan.
Dari informasi yang kami dapat, Pak Yogi, pelaku pembunuhan ini diduga KKB pimpinan Egyanus Kogoya dan kelompok yang juga menyandera pilot Susi Air Philip Mark Martin. Apa yang bisa Anda sampaikan terkait hal ini, Pak Yogi? Memang informasi yang berkembang demikian, namun demikian kami tetap melakukan monitoring dan analisa terhadap data-data intelijen yang diterima, sehingga akurasi data ini akan tepat dan kita tidak akan mengalami salah target atau salah sasaran ke depan, Mbak. Baik, Pak Yogi, apakah ada analisa sejauh ini dugaan begitu ya kenapa perlakuan KKB terhadap pilot Susi Air ini berbeda dengan yang terjadi kemarin, Pak? Yaitu kemarin langsung dibunuh begitu, kalau yang ini malah disandera begitu. Jadi kami perlu sampaikan bahwa OPM dalam hal ini, Organisasi Papua Merdeka, selalu berusaha untuk melakukan aksinya dalam rangka mengganggu kondisivitas keamanan di wilayah Papua. Di antaranya dengan melakukan pembunuhan terhadap almarhum pilot Glenn maupun melakukan penyanderaan yang masih saat ini sedang berlangsung. Dan ini tentu alasannya adalah untuk melakukan aksinya mereka memisahkan diri dari kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini yang menjadi inti dari apa yang mereka lakukan, sehingga sampai dengan saat ini masih ada pihak-pihak tertentu dari pihak mereka khususnya maupun simpatisan yang menyebarkan berita-berita bohong, fitnah, maupun propaganda hitam yang sifatnya memberikan rasa takut kepada masyarakat, Mbak Vivi. Dan bahkan dalam beberapa kesempatan ataupun beberapa kejadian, akibat dari propaganda tersebut telah mengakibatkan masyarakat di beberapa tempat melakukan pengungsian atau meninggalkan daerah atau kampung halamannya. Hal ini yang terus mereka lakukan dalam rangka berusaha untuk mengganggu keamanan di wilayah Papua. Dan hal ini pula yang terus dilakukan oleh aparat keamanan TNI Polri untuk melawan propaganda mereka dengan senantiasa menjaga kondusivitas wilayah Papua dimanapun berada, baik itu aparat atau prajurit TNI maupun personel dari Polri. Demikian, Mbak. Letkol Arhanud Yogi Nugroho, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali, Pak Yogi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.